Oh, jangan lupa isi presensi ya. Saya tidak mau bukain presensinya sudah lewat gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai jam di kelas kita, maka selamat siang ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang praktek audit ya. Untuk topik minggu ini dan topik minggu depan itu kita akan membahas tentang audit atas piutang dagang atau piutang usaha dan penjualan. Oke, langsung saja saya buka PPT-nya. Jadi saya tolong di info ya, udah muncul atau belum. Sudahkah? Sudah, Bu. Oke. Tak matiin dulu. Ya, cuma nanti kendalanya adalah kalau mahasiswa belum masuk pas saya lagi presentasi, ya mau nggak mau gini, presentasinya saya keluarin, saya izinin masuk dulu, terus saya balik lagi ke PPT. Oke, gitu. Karena kan adminnya saya seorang ya, jadi nggak bisa dua. Bisa sih pakai HP berarti ya, tapi nanti ada suara ngingnya karena deket. Oke, jadi ini adalah mata kuliah kita ya, praktek audit yang harus kita jalani gitu secara online. Kita hari ini akan membahas tentang praktek audit pada akun piutang dagang dan penjualan. Oke, kemudian di sini saya tuliskan, iya kan, ini piutang dagang ya, bisa juga dikatakan piutang usaha, karena kalau perusahaan itu tidak perusahaan dagang, maka ketika terjadi piutang ya timbul piutang usaha. Oke, kurang 2 orang lagi nih. Ya, oke ya, sebelum masuk ya ke pokok bahasan tentang audit piutang dagang dan audit penjualan gitu, perlu kita apa namanya ya, perlu kita ini lagi perjelas lagi ya, perkuat lagi mengenai apa sih itu ya tujuan dari audit piutang dagang. Ya Allah, mau masuk sekalian berdua gitu, lebih nggak bolak-balik. Ini masih kurang 1 orang nih. Ya, yang pertama, kita itu kan kalau mengaudit, auditor itu kan kalau mengaudit pasti yang diaudit adalah laporan keuangannya. Kemudian laporan keuangan diaudit, patokannya apa atau acuannya apa? Acuannya adalah dengan standar laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor nanti akan menilai bagaimana laporan keuangan tersebut apakah wajar atau tidak dengan memperhatikan standar atas laporan keuangannya. Oleh karena itu, di sini kita apa ya, refresh lagi tentang prinsip akuntansi yang diterima umum untuk menyajikan piutang pada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama, piutang usaha itu harus disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang harus ditagih. Ya.
Kemudian yang kedua, jika perusahaan tidak membentuk cadangan piutang usaha, maka harus mencantumkan pengungkapannya di laporan posisi keuangan bahwa saldo piutang usaha yang dilaporkan itu jumlahnya bersih. Yang ketiga, jika piutang usaha bersaldo material pada neraca, maka harus disajikan rinciannya di neraca atau dibuatkan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, piutang usaha yang memiliki saldo kredit ya pada kartu piutang di tanggal neraca, maka disajikan atau penyajiannya itu pada kelompok hutang lancar. Yang terakhir, jika jumlah piutang non usaha yang muncul itu material, maka harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Oke, material di sini saya harapkan Anda semua sudah paham betul makna material, gitu ya. Material ini bukan alat atau bahan bangunan. Ya. Material ini berkaitan dengan materialitas yang menjadi hal penting ya dalam proses audit. Gitu. Jika jumlah piutang non usaha di suatu perusahaan itu jumlahnya material, maka penyajiannya harus dipisahkan dari piutang usaha. Oke, kemudian tujuan. Mengapa sih perusahaan itu perlu melakukan audit ya atas piutang usaha? Nah, menurut Sukrisno Agus, beberapa tujuan audit yang diperlukan gitu ya untuk piutang usaha itu adalah yang pertama, karena untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik, ya pengendalian internnya sudah baik, sudah kuat, terkait apa? Terkait transaksi piutang dan penjualan, termasuk juga transaksi piutang dan penerimaan kas. Kita harus paham betul piutang itu terjadi karena adanya transaksi penjualan tidak tunai. Kalau transaksi penjualan tunai, maka nanti hubungannya penjualan dengan kas atau dengan penerimaan kas. Kalau transaksi penjualan terjadi tidak secara tunai, maka hubungannya adalah penjualan dengan piutang. Berikutnya, untuk memeriksa validity, keabsahan dan authenticity atau keautentikan dari piutang itu sendiri. Ya, jadi saldo-saldonya itu diperiksa valid nggak data-datanya, ada bukti-buktinya nggak, otentik nggak, seperti itu. Berikutnya untuk memeriksa collectability atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts ya, cukup tidak perusahaan itu sudah memperkirakan penyisihan piutang tak tertagihnya. Lanjut, yang keempat, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena terjadinya diskonto wesel tagih. Lalu untuk memeriksa apakah penyajian piutang di laporan keuangan itu, laporan posisi keuangan, sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan standar akuntansi keuangannya. Berikutnya, audit penjualan ya. Jadi memang penjualan ini nanti dia berkaitan dengan transaksi penerimaan kas atau berkaitan dengan transaksi piutang gitu ya. Oke, ini adalah siklus penjualan dan penagihan. Jadi auditor itu harus memahami siklus-siklus akuntansi, ya, siklus-siklus akuntansi. Kenapa? Karena dari siklus itu auditor bisa menilai pada titik mana, gitu ya, bisa ada kelemahan-kelemahan atau bisa ada kemungkinan terjadinya penyimpangan, terjadinya kesalahan maupun terjadinya fraud, gitu. Ya, ini peserta terakhir.
Oke, yang lanjut ya. Maka setidaknya di sini ada 5 kelompok transaksi pada siklus penjualan dan siklus penagihan. Yang pertama adalah penjualan itu sendiri, ya, penjualan baik itu tunai maupun penjualan secara kredit. Kemudian yang kedua yaitu siklus atau transaksi penerimaan kas. Ya, kalau penjualannya itu terjadi secara tunai, maka langsung perusahaan itu menerima kas. Tapi kalau perusahaannya itu penjualannya tidak secara tunai, maka penerimaan kasnya akan tertunda. Yang ketiga, retur penjualan dan pengurangan harga. Yang keempat, aktivitas atau transaksi penghapusan piutang tak tertagih. Kemudian yang kelima, estimasi beban piutang tak tertagih. Nah, jadi ini adalah kelompok-kelompok transaksi ya yang berkaitan dengan siklus penjualan dan apa namanya piutang gitu ya, penagihan piutang. Oke, nah ini lebih lengkapnya lagi untuk kelompok transaksi akun terkait dengan siklus penjualan dan siklus penagihan piutang. Ada 5, ya, ada 5 seperti tadi. Yang pertama itu adalah kelompok transaksi penjualan. Ya, untuk transaksi penjualan, maka akun yang mungkin timbul dari penjualan itu ada akun penjualan, kemudian piutang dagang. Lalu fungsi bisnisnya adalah dari transaksi penjualan ini untuk memproses pesanan pelanggan, kemudian pemberian kredit, ya karena kita menjual apa namanya barang secara kredit, berarti kan kita memberikan kredit bagi pelanggan kita. Lalu pengiriman barang itu juga diperhatikan, penagihan pelanggan dan mencatat terjadinya penjualan. Dokumen dan catatan yang ada gitu ya atau yang diperlukan dari transaksi penjualan ini, inilah yang harus dicari gitu ya atau harus didapatkan oleh auditor untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran, validity ya, kevalitan atas transaksi piutang itu. Benar nggak sih ada terjadi penjualan secara kredit sehingga timbul piutang? Kemudian benar nggak nilai piutangnya sekian, jumlahnya sekian, seperti itu. Oke. Yang pertama, dokumen dan catatannya itu pertama adalah permintaan pelanggan. Kemudian pesanan pelanggan atau pesanan penjualan. Lalu dokumen pengiriman, ada faktur penjualannya itu juga dicari, kemudian arsip transaksi penjualannya dicari, jurnal dan daftar penjualannya didapatkan, arsip utama piutang dagang, neraca saldo piutang dagang, dan laporan penagihan bulanan. Ya, setidaknya itu beberapa dokumen dan catatan yang harus ditemukan atau didapatkan oleh auditor untuk memverifikasi transaksi penjualan. Gitu ya. Berikutnya penerimaan kas yang kedua. Akun yang mungkin timbul dari transaksi penerimaan kas itu adalah kas di bank, bisa juga kas di tangan gitu ya. Jadi biasanya kalau memang kelompok transaksinya itu besar ya perusahaan itu akan pakainya bank, kecuali kalau untuk transaksi apa ya pegangan operasional sehari-hari maka itu masuk ke kas di tangan. Oke, untuk kas di bank maka debit dari penerimaan kas. Kemudian akun yang berkaitan adalah akun piutang dagang. Fungsi bisnisnya itu memproses dan mencatat penerimaan kas. Nah, untuk dokumen dan catatannya
Ada slip pembayaran, kemudian daftar awal penerimaan kas, arsip transaksi penerimaan kas, jurnal atau daftar penerimaan kas. Itu beberapa dokumen dan catatan yang perlu diperhatikan, ya, didapatkan gitu, kemudian dievaluasi, dilakukan penilaian terkait bukti-bukti tersebut. Yang ke transaksi ketiga itu ada transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Itu adalah retur penjualan dan pengurangan harga untuk piutang dagang. Fungsi bisnisnya pemrosesan dan mencatat retur penjualan serta pengurangan harga. Dokumen dan catatan yaitu memo kredit, jurnal retur penjualan dan pengurangan harga. Oke, untuk kelompok transaksi yang keempat itu ada penghapusan piutang tak tertagih. Jadi untuk piutang-piutang yang memang sudah diperkirakan gitu ya, maksudnya sudah dilakukan penagihan berkali-kali, tapi dari pihak pelanggan itu belum bayar-bayar. Maka kalau sudah melewati umur tertentu, piutang tersebut biasanya nanti akan dimasukkan ya ke dalam kelompok piutang tak tertagih. Oke, kemudian setelah melewati jangka waktu tertentu, itu juga nanti akan dilakukan penghapusan piutang. Nah, untuk transaksi penghapusan piutang tak tertagih, maka akun yang berkaitan itu adalah piutang dagang serta penyisihan piutang tak tertagih. Untuk fungsi bisnisnya, penghapusan piutang tak tertagih. Untuk dokumen dan catatannya, maka bisa melihat pada formulir otorisasi piutang tak tertagih. Siapa yang mengotorisasi untuk aktivitas penghapusan piutang tak tertagih ini. Lalu yang terakhir adalah beban piutang tak tertagih. Fungsi bisnisnya adalah membebankan piutang tak tertagih. Ya. Maka dokumen dan catatannya dilihat di jurnal umum. Sudah dibuat belum jurnal untuk mencatat kejadian gitu ya, penghapusan atau pembebanan piutang tak tertagih. Oke. Nah, ini ada 8 fungsi di dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama adalah pemrosesan pesanan pelanggan. Jadi pelanggan membuat pesanan gitu ya, mengajukan pesanan kepada kita, maka perusahaan melakukan pemrosesannya ya untuk membuat atau mengirim gitu, mempersiapkan sesuai dengan apa yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, pemberian kredit. Nah, ini berarti kalau pelanggan tersebut melakukan transaksi pembelian secara kredit, maka kita memberikan pemberian kredit. Yang ketiga adalah transaksi pengiriman barang. Ini digunakan gitu ketika proses pesanan pelanggannya sudah siap dan akan dikirimkan ke pelanggan. Kemudian yang keempat itu ada fungsi penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Ini berkaitan dengan transaksi atau aktivitas gitu ya. Perusahaan kita sudah menagih piutang kepada pelanggan. Kemudian kalau menerima piutang tersebut maka dicatat juga. Nah, untuk pencatatan penjualan pas pengiriman barang itu sekaligus mencatat terjadinya penjualan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, memproses dan mencatat penerimaan kas. Nah, itu kalau sudah mendapatkan pelunasan gitu dari klien dari pelanggan ya, maka fungsi berikutnya itu memproses dan mencatat penerimaan kasnya. Yang selanjutnya adalah memproses dan mencatat retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, ini kalau terjadi retur penjualan. Retur, saya rasa udah paham ya maksud retur, jadi barang yang sudah kita kirimkan ternyata dikembalikan gitu oleh pelanggan karena alasan-alasan tertentu. Misalnya barangnya ternyata sampai sana rusak atau barangnya sampai sana tidak terpakai, maksudnya tidak bisa digunakan mungkin karena ada kerusakan ketika pengiriman dan sebagainya. Itu pelanggan berhak melakukan retur. Nah,
Kalau terjadi retur, maka perusahaan kita harus melakukan ini prosesnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, menghapus piutang tak tertagih. Ya, ini kalau misalnya perusahaan kita sudah menagih piutang berkali-kali ke pelanggan, tapi pelanggan juga tidak ada itikat gitu atau kepastian kapan mau bayarnya. Sementara waktu umur piutang tuh sudah lama banget, ya sudah, maka itu akan dihapus. Gitu. Dan setelah dihapus, jangan lupa melakukan pembebanan atas piutang tak tertagih itu. Oke, nah tugas utama auditor ya, tugas utama kita minggu depan dan seterusnya, terutama untuk kelompok-kelompok yang akan maju presentasi gitu ya. Jadi tugas utama auditor itu ada dua, ya melakukan di kita nih di kelas ini gitu ya, yang kita sepakati bersama gitu. Itu adalah melakukan pengujian pengendalian dan melakukan pengujian substantif. Untuk pengujian pengendalian, maka kita gitu ya akan membuat kuesioner terkait dengan pengawasan intern. Jadi ya saya lupa sampaikan kalau auditor itu ketika melakukan proses audit tidak yang diperiksa gitu ya atau yang dianalisa itu tidak hanya laporan keuangan, tapi juga auditor itu perlu memeriksa, perlu menganalisa, mengevaluasi bagaimana sistem akuntansinya, bagaimana sistem PI pengendalian internalnya. Ya, jadi itu udah satu paket. Nggak bisa auditor itu memeriksa laporan keuangan saja tanpa memperhatikan pengendalian internalnya dan sistem akuntansi yang dipakainya. Ya, jadi itu udah satu paket. Harus analisa semua, harus diperiksa semua. Oke, jadi nanti kita akan membuat kuesioner ya terkait penilaian kita terhadap pengendalian internal perusahaan. Kuesioner itu sudah dibuat ya, Anda sudah mendapatkan hasil dari kuesioner yang Anda buat. Nah, nanti akan kita analisis bareng-bareng bagaimana hasil kuesioner tersebut. Oke, dalam melakukan pengujian pengendalian ini, auditor harus ini ya, memperhatikan ada 6 karakteristik ya ketika melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif sih aslinya. Jadi dilihat juga 6 karakteristik itu. Yang pertama adalah bagaimana pemisahan fungsi di dalam perusahaan klien. Apakah berjalan dengan baik atau tidak, kemudian bagaimana penempatan karyawan yang cakapnya, apakah sudah ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, the right man on the right place, orang yang tepat di tempat yang tepat gitu, atau tidak. Lalu bagaimana pelaksanaan transaksinya, ya dilihat apakah ada pengendaliannya atau tidak, dinilai juga. Kemudian bagaimana otorisasinya, ada enggak? Lalu pencatatannya lengkap tidak? Kemudian pembandingan ya. Jadi kenapa sih auditor itu selain memeriksa laporan keuangan, itu juga harus memeriksa SPI perusahaan ya, sistem pengendalian internal, kemudian sistem akuntansinya, karena itu semua saling berkaitan. Contohnya begini, kalau perusahaan itu sistem pengendaliannya kuat, ya pengendalian internalnya kuat, maka harapannya atau estimasi ya dari kita, dari auditor itu adalah perusahaan tersebut bisa mencegah terjadinya penyimpangan ya atau kejahatan. Ya contohnya adalah misal bank gitu ya, bank itu kalau kira-kira nih bank itu nggak ada CCTV di kantornya, kemudian bank juga nggak ada satpam, nah kira-kira potensi terjadinya kecurian uang gitu ya, besar atau kecil? Kan pasti besar, karena tidak punya pengendalian internal. Tapi kalau misalnya sudah ada satpam, udah punya CCTV, mungkin ada sistem keamanan yang lain, atau ketika mengakses brankas itu akses ke sana tuh
butuh beberapa lapis. Nah, itu berarti kan sistem pengendalian internal kuat sehingga kemungkinan terjadinya kecurian uang itu semakin kecil. Nah, ini yang menjadi penilaian bagi auditor bahwa laporan keuangan ya yang disajikan atau yang dibuat oleh klien ketika sistem pengendalian internal itu bagus, kuat, maka kepercayaan kita gitu ya, kepercayaan kita auditor terhadap laporan keuangan itu juga bisa tinggi gitu. Tapi kalau misalnya laporan keuangannya hasilnya bagus, labanya tinggi, tapi setelah dicek sistem pengendalian internalnya kok buruk, nggak jalan, ya berarti laporan keuangan itu nilai-nilainya atau angka-angkanya harus kita pertanyakan, ini benar nggak nih laba sekian nih, padahal di lapangan sistem pengendalian internalnya nggak jalan kan kayak gitu. Jadi penting sekali untuk memahami sistem pengendalian internal. Nah, bagaimana cara memahaminya? Yaitu dengan melakukan pengujian pengendalian. Oke, berikutnya pengujian substantif ya. Jadi nanti untuk kuesioner ini sudah ada jawabannya ya. Kita nanti akan bahas bareng-bareng. Berikutnya ini untuk pengujian substantif ini adalah tugas semuanya ya. Tidak hanya tugas kelompok yang maju, tapi juga tugas individu. Karena saya ini adalah praktek, maka semua mahasiswa berhak dan wajib untuk belajar ya atau berpraktek gimana caranya atau gimana nanti Anda misalnya menjadi auditor. Oke, untuk pengujian substantif ini bertujuan untuk membuktikan kewajaran saldo ya. Jadi benar-benar untuk membuktikan nilai ya, wajar nggak nilai-nilai yang terkandung di laporan keuangan itu. Nah, berhubung kita ini cuma membahas piutang, maka kewajaran nilainya adalah nilai piutang. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan piutang, yaitu ada cadangan kerugian piutang dan juga beban kerugian piutang. Berikutnya adalah membuat program pemeriksaan dan mengumpulkan informasi pendukung di dalam proses audit. Ya, jadi ini adalah tujuan-tujuan yang diharapkan auditor itu bisa memperolehnya, gitu ya, atau tercapai, terpenuhi. Nah, untuk tugas Anda, baik kelompok maupun individu adalah ini ya, membuat program pemeriksaan audit ya. Jadi kira-kira Anda nih mau ngapain sih kalau Anda tuh disuruh ngumpulin bukti audit? Anda akan melakukan prosedur apa saja? Oke, ini beberapa aktivitas yang menjadi concern atau harus diperhatikan oleh auditor terkait dengan aktivitas pengendaliannya, SPI perusahaannya. Yang pertama adalah sama ya, sama seperti ini, pemisahan tugas yang tepat, kemudian otorisasi yang tepat, kemudian dokumen dan catatan yang memadai, dokumen tersebut apakah sudah diberi nomor, lalu apakah perusahaan membuat laporan tagihan bulanan, dan yang terakhir adalah prosedur verifikasi internalnya. Ada nggak verifikasi internal? Jadi dari perusahaan itu transaksi-transaksinya itu melalui prosedur verifikasi internal atau tidak. Oke, yang berikutnya ini ada beberapa kemungkinan ya, peluang, potensi perusahaan itu bisa mengalami kesalahan atau penyimpangan ya terkait dengan akun piutang dan akun penjualannya. Oke, yang pertama ada kemungkinan terjadinya penjualan itu dicatat dengan jumlah yang salah. Kemudian berikutnya kemungkinan kesalahan berikutnya adalah barang itu sudah dikirim ke pelanggan, tetapi faktur penjualannya belum dibuat. Nah, itu bisa saja karena terjadi kesalahan atau justru karena terjadi penyimpangan. Ya, penyimpangan berarti kesalahan yang disengaja. Oke, lalu yang ketiga, faktur penjualan belum dibuat. Faktur penjualan udah dibuat, tapi belum dikirim ke pelanggan. Nah, itu kenapa? Apakah memang pelanggan yang minta untuk fakturnya dikirim di kemudian hari, atau kita yang lupa, atau ada sesuatu? Nah, itu diperiksa. Lalu yang keempat, transaksi penjualan dicatat pada periode akuntansi
sebelumnya atau periode akuntansi yang selanjutnya, berikutnya. Gitu. Yang kelima, penjualan barang dilakukan terhadap pelanggan yang diduga fiktif. Jadi pelanggannya tuh nggak ada, tapi fakturnya muncul atau diakui oleh klien kita kalau terjadi penjualan barang. Nah, itu kan berarti terjadi penyimpangan ya. Jadi harus diperiksa gitu lebih lanjut. Yang keenam, transaksi penjualan dilakukan tanpa otorisasi. Nah, ini akibatnya apa nih kalau ada transaksi penjualan yang dilakukan tanpa melalui otorisasi? Kira-kira apa ya? Kemudian yang ketujuh, kesalahan posting saat transaksi penjualan. Ya, jadi posting ke buku besarnya salah. Misalnya penjualannya itu kepada Tuan A, tapi posting ke buku besarnya itu malah yang buku besar Tuan B, ya, transaksi penjualan Tuan B atau piutang Tuan B. Nah, itu berarti kan uh, terjadi kesalahan. Lalu yang kedelapan, adanya penghapusan piutang yang dilakukan tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang. Ya, kuesioner pengawasan internnya. Nah, ini ya. Ini adalah kuesioner pengawasan intern yang sudah dibuat dan sudah dijawab atau sudah didapatkan jawabannya ya oleh auditor. Oke, yang pertama adalah apakah pemegang kartu piutang tidak merangkap sebagai kasir? Jawabannya iya. Berarti indikasinya orang yang Oke, bagi Ike bisa tolong yang lain dimatikan suaranya, speakernya ya. Ya, oke, sip. Nah, tadi apa? Nomor satu ya, apakah pemegang kartu piutang tidak merangkap sebagai kasir? Jawabannya ya. Maka ini berarti perusahaan menempatkan orang yang berbeda yang bertanggung jawab antara pemegang kartu piutang dan pemegang kasir. Jadi orangnya beda gitu. Yang kedua, apakah kasir tidak mempunyai wewenang untuk menangani kartu piutang? Jawabannya tidak. Berarti kasir ada wewenang untuk menangani kartu piutang. Jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan negatif, tolong hati-hati ya. Kayak gini kan, apakah kasir tidak punya wewenang untuk menangani kartu piutang? Kalau jawabannya iya, maka benar, kasir nggak punya wewenang. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti sebaliknya, kasir punya wewenang. Gitu. Kenapa punya wewenang? Karena ternyata kartu piutangnya disimpan di lemari yang tidak dikunci. Ya, kalau nggak dikunci berarti siapapun bisa akses ke lemari tersebut. Nah, kira-kira dari kejadian ini atau dari informasi ini bisa terjadi apa nih kalau seandainya kartu piutang itu bisa diakses oleh siapapun? Ya, ini kelemahan atau kekuatan dari pengendalian internal perusahaan. Ayo coba tebak ya. Yang ketiga, apakah sebelum barang dikirim, penjualan kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang? Jawabannya iya. Ini berarti setiap barang yang akan dikirim ketika terjadi penjualan kredit itu harus disetujui dulu oleh pejabat yang berwenang atau otorisasinya. Yang keempat, apakah penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang tidak berhubungan dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit? Jawabannya tidak. Berarti, balik lagi ke pertanyaannya, berarti penghapusan piutang tidak perlu mendapat persetujuan dari pejabat yang tidak berhubungan dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit. Karena kenapa di sini keterangannya? Karena disetujui oleh Andi. Andi itu bagian kredit. Berarti penghapusan piutang itu disetujui oleh fungsi kredit itu sendiri. Gitu. Gimana terkait keterangan ini? Kira-kira tanggapan Anda sebagai auditor gimana? Pengendalian internetnya bagus atau enggak? Ini sesuatu yang bagus atau sesuatu yang justru melemahkan pengendalian intern perusahaan kayak gitu ya.
Berikutnya, apakah memo kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang? Jawabannya iya. Yang ketujuh, apakah faktur penjualan bernomor urut tercetak dan penggunaannya diawasi? Iya. 8, apakah terdapat pengecekan terhadap harga yang tercantum di faktur penjualan? Jawabannya tidak. Enggak dilakukan pengecekan. Keterangannya kadang-kadang berarti sesekali dicek, sesekali enggak. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, kira-kira nanti bisa timbul apa nih? Ya, kalau faktur penjualan itu tidak dicek atau hanya sesekali aja diceknya. Kemudian yang kesembilan, apakah memo kredit bernomor urut tercetak serta penggunaannya diawasi? Jawabannya tidak, tapi sini nggak ada keterangan. Berarti bisa saja memo kreditnya nggak ada nomor urut tercetaknya, atau mungkin penggunaannya tidak diawasi. Yang ke-10, apakah dokumen pengiriman dibuat untuk setiap pengiriman barang? Jawabannya iya, berarti setiap melakukan pengiriman ada dokumennya sendiri-sendiri. Yang ke-11, apakah daftar umur piutang dibuat secara periodik? Jawabannya adalah iya, yaitu setiap bulan ya. Jadi daftar umur piutangnya selalu dibuat dan dievaluasi setiap bulannya. Yang ke-12, apakah dilakukan rekonsiliasi antara kartu piutang dan rekening kontrol piutang dagang secara periodik? Jawabannya ya. Oke, itu adalah hasil ya yang Anda dapatkan dari kuesioner pengawasan intern yang sudah kita buat gitu. Jadi Anda nggak perlu buat kuesioner lagi untuk melakukan atau untuk menilai pengawasan internal perusahaan. Di sini sudah ada apa namanya hasilnya gitu ya. Diasumsikan seperti itu hasilnya. Kemudian Anda sebagai auditor, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hasil kuesioner tersebut ya? Secara garis besar, bagaimana apakah sistem pengendalian internal perusahaan terkait dengan transaksi penjualan, terutamanya adalah penjualan kredit gitu ya, penjualan tidak tunai, itu sudah kuat atau belum? Tugas auditor itu adalah eh, terkait dengan yang lemah atau sistem pengendalian internal yang tidak kuat, itu auditor memberikan solusinya ya. Gimana solusi perbaikannya agar pengendalian internal perusahaan itu, pengendalian internal si klien bisa lebih kuat, bisa lebih baik ke depannya. Oke, tugas yang pertama kita langsung bahas tugas. Nama tadinya sudah selesai. Jadi ada dua tugas, sorry, enggak, tugasnya satu ya, tugasnya sama baik kelompok maupun individu. Hanya saja bedanya kalau individu Anda menulis jawaban Anda di satu buku ya, khusus gitu tentang praktek audit, nggak perlu banyak-banyak buku yang apa namanya buku tulis yang anak SD juga nggak apa-apa ya. Dan yang penting jangan terpisah-pisah gitu, jangan terpencar-pencar apa namanya hasil pekerjaan Anda gitu selama satu semester ini. Oke, tugasnya itu ngapain? Tadi ya saya bilang tugasnya sama baik yang kelompok maupun yang individu. Hanya saja bedanya untuk yang kelompok maka dapat tugas tambahan untuk mempresentasikan hasil pemikirannya secara berkelompok. Kemudian setelah presentasi maka akan langsung dilanjut sesi diskusi di tempat ya. Jadi kita langsung diskusi setelah presentasi selesai. Kita nggak lewat e-learning. Oke, yang pertama ini tugas itu yang tugas kelompok plus individu ya. Kemudian ada tugas kelompok lain. Oke, lebih gampang gini sih. Saya Nah, ini tugas tugas individunya ya, yang tugas individu dan kelompok itu adalah ini, membuat program pemeriksaan ya, program pemeriksaan terkait dengan audit piutang dagang dan jasa. Sementara tugas kelompoknya ya bikin ini plus bikin yang ini ya. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan tadi terkait dengan hasil kuesioner pengawasan intern ini. Nah, silakan berikan pendapat Anda gitu nanti di depan. Oke, yang pertama tugas kelompoknya bagi yang punya buku silakan gitu ya, bisa dibuka halaman berapa nih? Halaman 12 ya, buku 1 halaman 12. Yang punya buku loh ya, yang punya buku isinya sama ya, tugasnya sama. Di situ ada tugas yang di buku tulis ya.
Buku 1, silakan bagi yang punya buku praktikum bisa dibuka. Halaman 12, buku 1 itu ada tugas tambahan nomor 1 dan nomor 2. Oke. Itu tugasnya yaitu untuk tugas kelompok. Jadi ini saya berikan di sini juga. Yaitu yang pertama menjelaskan secara singkat kekuatan dari pengawasan intern atas pengujian kredit, ya, pengujian penjualan kreditnya tadi, piutang. Kemudian untuk setiap kekuatan maka silahkan Anda bikin catatan bagaimana melakukan pengujian kesesuaiannya. Dalam Anda berpendapat gitu ya, dalam Anda menilai bagaimana pengujian pengendalian si klien, maka diperhatikan 6 karakteristik ini. Ada enggaknya pemisahan fungsi, ada tidaknya karyawan cakap, kemudian bagaimana penggunaan aset, apakah sesuai otorisasi atau tidak, otorisasinya bagaimana, apakah otorisasi itu digunakan untuk melaksanakan transaksi utama, kemudian catatan akuntansinya seperti apa, dan perbandingan antara aset dan catatannya. Kemudian golongkan ya semua kekuatan-kekuatan atau semua kelebihan-kelebihan dari internal kontrol perusahaan itu dalam satu kertas kerja. Kertas kerjanya ada di buku 4. Yang punya buku praktikum bisa lihat buku 4. Yang tidak punya buku praktikum, jangan khawatir. Saya sudah berikan contoh kertas kerjanya nanti di PDF. Saya buka langsung aja PDF-nya. Yes. Bu, yang di buku halaman ya, Bu. Buku 4. Halaman awal. Halaman awal. Itu sesuai judulnya Mbak, CSF 1. Nah, ya. Atau di sini nanti ini kelemahan. Nah, kalau kekuatannya silahkan Anda catat di sini. Ya, kekuatan-kekuatan yang muncul apa aja. Contoh, ya. Contohnya, nah, contohnya ini. Pemegang kartu piutang tidak merangkap sebagai kasir. Iya, berarti kekuatannya di sini terjadi pemisahan fungsi antara pemegang kartu piutang dan pemegang kasir. Nah, bagaimana pengujian substantifnya? Ya, kira-kira untuk Anda memastikan kalau memang terjadi pemisahan fungsi ini, misalnya dengan melakukan observasi dan mengkonfirmasi kepada karyawan yang bekerja atau berwenang menangani kartu piutang dan kasir kayak gitu. Apakah memang orang yang berbeda atau ternyata orang yang sama? Contohnya seperti itu ya pengerjaannya. Oke, kemudian itu untuk yang kekuatan-kekuatan taruh sini semua filenya. Kok filenya? Poin-poin kekuatannya ya, kekuatan pengendalian internal si klien. Kemudian tugas berikutnya dari tugas kelompok adalah kalau Anda punya buku praktikum, silakan buka buku 1 halaman 12 juga yang di nomor 2, yaitu untuk setiap kelemahan dibuat daftarnya ya, dimasukkan. Jadi dari hasil kuesioner ini Anda kumpulkan lagi mana yang menjadi kekuatan, Anda masukkan ke kekuatan sini, mana yang menjadi kelemahan, Anda masukkan di form kelemahan yang di sini. Nah, untuk form-form kelemahan, contohnya ini ya, yang kedua, kelemahannya 1, pemegang kasir atau yang menangani yang bertugas sebagai kasir memiliki akses terhadap kartu piutang atau memiliki akses untuk menangani kartu piutang, itu kan kelemahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya nilai atau nominal di kartu piutang nanti bisa salah, itu 1. Kemudian yang kedua, bisa saja timbul transaksi yang tidak sesuai atau transaksi fiktif karena orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab tidak bisa dipastikan siapa, karena siapapun orang bisa mengakses kartu piutang ini karena tidak dikunci ya. Kemudian kelemahan berikutnya di sini, lemari penyimpanan kartu piutang tidak dikunci. Kesalahan yang dapat terjadi, siapapun bisa mengakses kartu piutang tersebut sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi terhadap nilai maupun transaksi piutang.
Misalnya seperti itu. Lah pengujian substantifnya apa? Cara Anda untuk mengetahui kelemahan-kelemahan ini memang terjadi atau kesalahan-kesalahan ini bisa saja terjadi. Pengujiannya misalnya observasi, melihat lemari kartu piutang benar nggak terkunci atau enggak. Kemudian konfirmasi atau wawancara gitu ya ke pekerja yang menangani kartu piutang itu, misalnya kayak gitu. Oke, dan setiap kelemahan dimasukkan ke kolom sini, gitu ya, dimasukkan ke tabel yang ini. Itu untuk tugas kelompoknya, ya. Kemudian untuk tugas individu, baik kelompok maupun individu ya, buatlah rencana pengujian substantifnya, ya, prosedur pengujian substantifnya terkait dengan penjualan piutang terkait dengan penjualan serta piutang dagang. Kemudian, jelaskan teknik-teknik audit apa saja yang nantinya akan Anda pilih untuk melakukan pengujian substantif tersebut, ya, karena Anda kan disuruh nyari dokumen nih, ya. Nah, bagaimana cara Anda untuk mencari dokumen tersebut, untuk menemukan bukti tersebut, untuk mengumpulkan bukti tersebut, ya, karena bisa saja kan ada dokumen maupun bukti audit yang disembunyikan gitu oleh klien. Nah, bagaimana cara Anda bisa mendapatkan itu? Misalnya contoh ya, menjalankan konfirmasi, ya, misalnya ini audit gitu, auditor mengirimkan surat konfirmasi ke yang lewat biar lewat dulu. Auditor mengirimkan konfirmasi ke pelanggan dari klien, ya, misalnya Tuan alah, aduh, maaf karena rumah di pinggir jalan. Iya, lewat lagi. Misalnya ya, auditor mengirimkan surat konfirmasi ke PTB yang merupakan merupakan pelanggan dari klien kita, atau observasi gitu ya. Auditor mengirim 1 atau 2 orang tim audit ke lokasi pelanggan. Untuk ngapain ya? Ada jelaskan situ, untuk memperoleh bukti terkait dengan apa gitu ya. Jadi ini tugas kelompok untuk merinci dari prosedur audit ya, rencana pengujian substantif yang akan dilakukan. Kemudian misalnya melakukan perhitungan ulang. Perhitungan ulang itu ngapain? Menghitung ulang saldo piutang dagang dengan cara misalnya menghitung mendatar dan menghitung ke bawah kayak gitu. Oke, untuk teknik-teknik audit ini silakan Anda buka buku auditing 1, auditing 2. Ya, di situ ada prosedur pengujiannya. Kemudian terutama di buku 2 itu lebih dibahaskan lagi khusus untuk prosedur pengujian masing-masing akun ya. Bisa dibuka. Itu tugas kelompok dan tugas individunya sama ya. Melakukan Anda mau ngapain gitu, rencana pengujian yang Anda lakukan. Kalau tugas kelompok itu nanti disertai dengan penjelasan secara rinci dan Anda lakukan dengan presentasi, maka kalau tugas individunya cukup Anda tulis di satu buku khusus untuk praktikum audit gitu ya. Tujuannya untuk apa? Nanti untuk Anda memantau sendiri hasil diskusi dari teman Anda. Kalau Anda mendapatkan hasil diskusi teman Anda tidak sesuai dengan Anda, silakan Anda ajukan pertanyaan. Misalnya kayak gini, saya mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 gitu kan. Sebenarnya untuk memperoleh bukti audit konfirmasi gitu ya, misalnya tidak perlu auditor datang ke sana, cukup dengan melakukan pengiriman surat aja. Nah, itu dirasa tidak tepat kalau seandainya kita pakai menempatkan tim audit di lokasi pelanggan, misalnya kayak gitu. Atau Anda setuju, ya udah, kalau setuju Anda sampaikan yang disampaikan oleh kelompok 1, saya sebagian besar sama, tapi saya memiliki perbedaan. Menurut saya ada tambahan prosedur yang lain, misalnya melakukan ini, kayak gitu ya. Jadi nanti semua saling berkontribusi, semua saling menyuarakan hasil pemikirannya. Dan bagi yang tidak maju presentasi, jangan merasa senang karena dosen akan bertanya tidak hanya pada yang presentasi, tapi pada yang individu gitu ya. Tapi kalau diskusi sudah jalan bagus antara mahasiswa, maka dosen hanya akan mengarahkan. Gitu. Kemudian tugas individu berikutnya, ini semua ya, semuanya.
itu adalah mengikuti petunjuk dalam file PDF gambar ketiga. Ya, di sini ini saya terangkan bagaimana cara membaca kertas kerja. Jadi dalam setiap pertemuan nanti saya berikan satu contoh gitu ya kertas kerja. Ini bagi yang apa namanya, yang punya buku praktikum bisa dibuka bukunya itu di buku 4 ya. Jangan tanya halaman, lihatnya di sini indeks B1 cari. Ya, silakan Anda lihat indeks B1. Bagi yang punya buku praktikum, buka buku 4, indeks B1. Oke, mohon maaf. Saya barusan batuk. Ya Allah. Ya, ya Allah. Ya, jadi yang udah punya buku 4, buku praktikum, bisa dibuka ya di buku 4-nya. Halamannya saya nggak tahu, karena saya di sini fotonya saya crop halamannya. Tapi silakan Anda buka indeks B1. Oke, sini kita baca bareng-bareng bahwa di kertas kerja itu, kalau Anda masih ingat format kertas kerja, ya ini kita berarti balik lagi ke auditing 1 bagian kertas kerja pemeriksaan. Aduh, suara saya langsung aneh. Oke, bagian atas ya di kertas kerja itu ada yang namanya ini, nama kantor akuntannya. Ya, di sini kebetulan namanya adalah kantor akuntan Dr. Andes Susilo dan Enko. Kemudian di pojok kanan itu adalah kode WP. Suaraku kenapa bergetar gini? Oke, WP di sini bukan wajib pajak ya, tapi working permit atau kertas kerja. Jadi setiap KAP itu punya aturan ya bagaimana mereka membuat penomoran terkait kertas kerjanya. Oke, jadi untuk penomoran itu bisa kombinasi huruf dan angka, bisa angka dan angka, bisa huruf dan huruf ya. Jadi itu bebas. Yang penting konsisten pakainya gitu. Kalau udah pakai kombinasi huruf dan angka ya berarti kedepannya besok-besok ya pakainya seperti ini juga ya, kombinasi huruf dan angka. Nah, di sini kode working permit adalah B1. Kemudian kita masuk ke tengah sini. Ini adalah kode klien kita ya. Kita ini kertas kerja ini ngaudit punya siapa? Kita mengaudit klien kita namanya PT Bina Citra Pesona. Lalu yang diaudit apa di sini? Piutang dagang. Ini adalah akun utamanya piutang dagang. Kemudian rinciannya adalah daftar umur piutang. Jadi ini adalah daftar umur piutang di akun piutang dagang. Kemudian ini adalah periodenya. Periodenya per 31 Desember 2005. Di sini ada keterangan dibuat oleh klien. Berarti data-data yang ada di sini itu berasal dari klien. Informasi ini kita dapatkan dari klien. Nah, tugas auditor adalah memastikan kebenaran angka-angka yang ada di sini. Dipastikan. Ya. Di situ ada daftar pelanggan yang melakukan transaksi piutang. Kemudian ini adalah umur piutang yang berumur sampai 30 hari, berumur sampai 60 hari, berumur sampai 90 hari, dan di atas 90 hari. Ini adalah jumlah piutang ya untuk masing-masing pelanggannya. Piutang. Kemudian bentuk konfirmasi. Jadi si auditor itu akan melakukan konfirmasi apa? Apakah negatif atau positif? Kemudian ini adalah pembayaran ya.
terjadi nggak pembayaran yang melewati tanggal neraca. Ini kan tanggal neracanya 31 Desember 2005. Nah, ini ada keterangan bahwa pembayaran terjadi antara tanggal 1 sampai dengan 15 Januari tahun berikutnya. Gitu. Nah, di sini kalau Anda lihat, ya kita lihat semua, di sini ada beberapa simbol. Simbol ini ya kan, ada simbol-simbol di belakang angka, di belakang belakang angka terutama. Ini apa sih maknanya? Ini adalah guidance Anda atau petunjuk Anda ketika melakukan proses audit. Apa itu prosesnya? Kita lihat ke bawah. Ya, di sini ada maknanya. Untuk yang simbol 0 dicoret, ini maknanya telah ditelusur ke kartu piutang. Berarti angka-angka yang di sini, Anda kalau nanti bekerja, caranya adalah kalau ada angka 5 juta ini, silahkan Anda telusur ke kartu piutangnya, sama enggak? Kalau Anda menemukan jumlah di sini, di daftar umur piutang klien, dengan jumlah yang di kartu piutang sama, maka Anda kasih kasih gambar ini, bulat coret. Kemudian Anda periksa lagi, di tanggal 30-60 hari, oh iya benar 1 juta, kasih lagi. Untuk umur 60-90 hari, benar ternyata 1.290.000. Anda kasih keterangan. Kemudian setelah dijumlah, hasilnya sekian, kasih indeks lagi. Ya, kasih tick mark namanya. Tick mark tuh tanda-tanda atau simbol-simbol ya. Kasih tick mark bulat coret seret. Kemudian ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Jadi Anda lihat ini judulnya disuruhnya telusur ke kartu piutang, maka Anda telusur ke kartu piutang. Oh sama ya udah dicoret. Nah, ini harusnya kita praktekkan di ya Allah gangguannya banyak banget. Ya ini harusnya kita praktekkan di kelas. Ya inilah kenapa saya bilang kemarin kan kalau satu akun aja tuh kadang tidak selesai dalam 1 hari. Ya, karena untuk memahamkan mahasiswa untuk melakukan prosedur sesuai ini aja loh kadang tuh lama banget gitu ya. Nggak paham Bu gini gitu. Itu di kelas, apalagi secara online kayak gini. Nah, kemudian setelah Anda lakukan ini semua, nah ini ada simbol yang lain. Ada tick mark yang lain, ada tick mark kayak gini. Segitiga tanpa alas. Apa artinya? Ternyata artinya penjumlahan telah diperiksa. Nah, tugas Anda di rumah silahkan Anda periksa nih. Penjumlahannya benar nggak nilainya sekian? Kalau benar, maka tanda ini sesuai. Ya, berarti jawaban atau jumlah ini sesuai dengan perhitungan dari ini ke sini. Gitu. Penjumlahan telah diperiksa ini semua. Kemudian ada double segitiga tanpa alas. Artinya penjumlahan yaitu baik yang mendatar maupun yang menurun itu sudah diperiksa. Penjumlahan mendatar berarti ke samping ya. Makanya diperiksa. Nih, jumlah yang sini dengan jumlah yang di bawah itu diperiksa. Oh, benar semua. Ya, berarti silakan Anda coret seperti ini. Lalu berikutnya, kalau misalnya hasil penjumlahannya tidak benar, ya silakan Anda tulis yang benar dan Anda jumlahkan lagi. Gitu, oke? Kemudian ini ada nilai-nilai yang ada simbol C. Ya, C itu apa? Artinya telah dikirim konfirmasi positif. Kita cek. C pakai positif, benar nggak ya C? Oh iya benar positif. Positif? Oh iya positif. Positif. Kayak gitu. Dari sini Anda perhatikan. Yang dikirimi dengan prosedur konfirmasi positif itu yang nilai utangnya berapa? Ya, di sini dikirimi konfirmasi positif, nilai utangnya rata-rata yang nilai utang besar, ya kan? Ini ada 21 juta. Tapi ini ada juga 1 juta. Kemudian ada yang 12 juta, ada yang 23 juta, ada yang 22 juta. Ya, ini 26 juta tidak dikirim konfirmasi karena dia termasuk piutang lain-lain. Berarti ini adalah piutang yang lain yang jumlahnya kecil-kecil ketika diakumulasi segini, gitu maksudnya ya. Sementara untuk piutang-piutang lain ini adalah piutang yang dimiliki atau terjadi di satu perusahaan, satu pelanggan dari klien kita. Contohnya ini 22.500.000. Ini piutang yang Young and Beautiful Shop. Oke, ini saya berikan informasi. Biasanya konfirmasi positif itu dikirimkan atau dilakukan untuk pelanggan
yang memiliki piutang dengan jumlah besar atau material. Ya. Sementara untuk konfirmasi negatif itu konfirmasi yang dilakukan oleh auditor terkait atau terhadap pelanggan yang punya piutang nilainya itu kecil, ya, atau cenderung tidak material. Seperti itu. Kemudian pertanyaan saya berikutnya nih, kenapa yang nilai 1 juta ini dikasih konfirmasi positif? Nah, oke, silakan Anda cari alasannya. Kenapa ya kira-kira ya? Kan konfirmasi positif rata-rata buat yang nilai gede-gede nih, tapi nilai 1 juta kenapa harus dikasih konfirmasi positif? Atau lebih mudah lagi, Anda buka dulu buku audit ya. Silakan Anda ulangi lagi, Anda pelajari kembali, karena ini sudah pernah dipelajari di auditing 1. Ada 2 bentuk konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Apa bedanya? Beda fungsi negatif dan positif itu apa di konfirmasi ya? Silakan dipelajari lagi. Jadi biar memudahkan Anda untuk memahami kenapa yang 1.600.000 ini dikasih konfirmasi negatif, dikasih konfirmasi positif bukan negatif. Kemudian di samping tanda ini ada tanda segitiga. Artinya adalah konfirmasi ini kembali lagi karena alamat yang bersangkutan telah pindah. Oke, ternyata setelah dikirimi konfirmasi positif, konfirmasi tersebut dikembalikan oleh Pak Pos ya atau pengirim surat karena alamatnya tidak ada atau sudah pindah. Nah, untuk transaksi proses audit gitu ya, prosedur audit yang dilakukan konfirmasi positif itu semua ada indeksnya ya. Nih, ini berarti adalah surat konfirmasi positif itu nomor indeksnya B2 untuk firma Fajar Futura. Kemudian untuk firma Kutilang dia indeksnya B3 konfirmasinya. Kemudian untuk konfirmasi positif ini punya siapa nih? Toko Delima itu dia ada di B4 dan seterusnya sampai PTD-nya ada di B6. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya untuk memudahkan Anda baca ini. Ya, ketika Anda buka lembar kerja kertas B1, kemudian lihat nih B2, oh ternyata yang pakai konfirmasi positif di B2, buka B2-nya, oh iya benar, di B2 pun juga benar, ini adalah berisi tentang firma Fajar Futura. Nanti di buku B2-nya, di lembar kertas kerja B2, itu juga dikasih indeks seperti ini, sama ya, yang bertuliskan B1, yang berarti tandanya kertas kerja B2 ini berhubungan dengan B1. Ya, kalau Anda buka B1 berarti kertas kerja atau data-data yang ada di sini itu berhubungan dengan data yang ada di B2, B3, B4, B5, dan B6. Nah, jadi fungsi dari indeksasi gitu ya adalah untuk memudahkan auditor itu untuk mencari hubungan ya, link antara satu kertas kerja dengan kertas kerja yang lain. Jadi lebih cepat bukanya gitu loh. Jadi nggak perlu cari mana ya yang dimaksud ya, karena sudah dituliskan seperti itu ya. Misalnya kayak Anda bikin catatan gitu ya, mengerjakan latihan kerja gitu misalnya. Nomor 1, apa tujuan audit? Nah, di situ Anda tulis tujuan audit ya. Buku auditing 1 halaman 132 misalnya kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan indeksasi ya. Indeks silang. Jadi antar kertas kerja saling diberikan indeks dari kertas kerja yang berkaitan. Oke. Kemudian selanjutnya nih ada centang. Artinya apa? Sesuai dengan jurnal penerimaan kas. Berarti angka-angka di sini itu cara auditornya adalah mengecek dengan jurnal penerimaan kas. Kenapa dicek dengan jurnal penerimaan kas? Karena sesuai dengan judul di sini, yaitu pembayaran antara tanggal 1 sampai 15 Januari. Kalau terjadi pembayaran, maka perusahaan menerima kas, ya, kas masuk. Kalau kas masuk, maka pemeriksa untuk memvalidasi angka di sini benar terjadi atau enggak itu ya dengan mengecek jurnal kasnya, kan seperti itu. Ya, ini adalah komentar kepala bagian kredit. Ya, ada yang sering terlambat, ada yang tidak terlambat, dan lain-lain. Oke, itu adalah cara baca kertas kerja dan bagaimana ternyata ada banyak prosedur ya yang harus dilakukan, banyak teknik audit yang dilakukan auditor untuk memeriksa satu kertas kerja ini. Nah, sekarang tugas Anda tadi kan bagaimana teknik-teknik yang Anda lakukan, ya prosedur audit yang akan Anda kerjakan untuk mendapatkan bukti-bukti audit terkait dengan piutang dagang. Ya.
Kemudian untuk kertas kerjanya ini di terakhir bagian kolom bawah itu ada pembuat ya, kertas kerja ini dibuat oleh siapa? Auditor yang bersangkutan ya, karena auditor itu bekerja secara tim, maka anggota siapa yang membuat kertas kerja ini, karena nanti ini nanti akan diperiksa ini oleh kepalanya gitu ya, untuk dilakukan evaluasi bersama seperti itu ya. Ini silakan Anda kerjakan di rumah untuk yang tugas individu ya. Tugas individu ngapain sih Bu? Ya pokoknya ngikutin prosedur ini ya. Kalau ini kan dianggap telah ditusuk kartu piutang, kita nggak punya kartu piutang. Di buku praktikum pun nggak ada kartu piutang. Ya ini maksudnya adalah untuk menginformasikan aja sama Anda kalau cara kerjanya terhadap nilai-nilai ini adalah dengan menelusur ke kartu piutang. Kemudian kan ada yang bisa Anda lakukan nih ya, yang segitiga ini kan, penjumlahan telah diperiksa. Nah, silakan dijumlahkan, benar nggak? Kalau nggak benar, Anda tulis yang benar seharusnya berapa. Seperti itu. Oke, itu adalah tugas presentasi. Tugas untuk kelompok dan tugas individunya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugasnya. Saya harapkan sih semua paham, tapi saya tidak 100% ya, karena kita tidak bertemu di kelas. Silakan, ada yang ditanyakan nggak terkait dengan tugasnya? Ibu izin bertanya. Maaf ya Bu sebelumnya kalau saya juga masih agak bingung gimana tugasnya. Terus Ya, untuk pertanyaannya itu berarti kan kita membuat program pemeriksaan. Jadi apa yang akan kita lakukan dan bagaimana pendapat kita sendiri mengenai kuesioner. Nah untuk kuesioner itu sendiri itu yang dari Ibu tadi itu ya yang ada di file itu. Jadi yes, kita menanggapi betul. kuesioner itu ya Bu ya. Ya, betul. Baik, dapat poinnya. Sebentar Bu. Berarti itu yang dibuatkan secara individu dan kelompok, tugasnya hampir sama. Setelah itu kita juga memberikan pendapat pendapat mengenai yang di halaman 12 buku 1, yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Ya, Ah, jadi yang buku halaman 12 nomor 1 dan 2 itu adalah tugas kelompok tugas yang kelompok. masalah kelemahan dan kekuatan. Kelemahan dan kekuatan itu nanti kita bikinnya yang udah sesuai dengan form yang sudah ada yang di buku itu ya, Iya, Bu. Oke. Baik, terus yang sama kertas kerjanya juga kita kayak menjelaskan mengenai dia itu kenapa dikonfirmasi positif dan negatif seperti itu ya Bu ya. Oh, Yang tadi Bu untuk jelasin. tugas kerja yang nomor 3 ya, yang di halaman Nomor 3. 3 Oh ya, PDF. halaman 3. Itu enggak, itu cuma Anda kerjain aja, maksudnya Anda lakukan gini. Saya kasih contoh kertas kerja itu tujuannya untuk belajar Anda pribadi gitu ya, belajar mandiri. Oh, ternyata untuk mengaudit atau untuk memeriksa daftar umur piutang itu prosedur audit yang dilakukan tuh ada sekian sekian sekian, ada ini. Saya cuma ngasih contoh aja. Kemudian Anda di rumah silahkan melakukan yang bisa Anda kerjakan. Di situ tadi kan ada prosedur telusur ke kartu piutang. Nah, kita kan nggak punya kartu piutang nih. Dari data buku praktikum pun juga nggak ada kartu piutang. Tapi ini cuma informasi aja. Oh, caranya adalah dengan menelusur ke kartu piutang ya, untuk memberi informasi, untuk memberikan ilmu gitu ya kepada kita yang belum pernah berpraktek audit sama sekali. Kemudian situ ada ada tick mark, ada simbol yang menjumlahkan ya kan. Menjumlahkan ini kan bisa kita lakukan kan, bisa dihitung sendiri itu penjumlahan ke samping dan penjumlahan ke bawah. Itu silakan Anda jumlahkan. Intinya dari kertas kerja itu Anda nanti bisa dapatkan informasi tentang apa teknik-teknik audit apa saja yang dilakukan oleh auditor nih di lapangan. Jadi kalau misalnya Anda nanti besok di audit, jadi auditor, Anda setidaknya udah dapat pengetahuan sedikit gitu ya. Oh, untuk proses mengaudit daftar umur piutang itu kita akan pakai prosedur pengujian ke kartu piutang, penelusuran ke kartu piutang, kemudian melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu ada dua, konfirmasi positif dan negatif. Apa ya bedanya? Nah, itu silakan Anda gali sendiri lagi apa perbedaan itu. Oh ya, tadi kan ada pertanyaan ya, itu berarti bisa sebagai jawaban juga ya di tugas individu terkait dengan yang diberikan konfirmasi positif dan negatif, apa perbedaannya.
Ya, kemudian kenapa ada pelanggan yang diberikan konfirmasi positif, kenapa ada pelanggan yang diberikan konfirmasi negatif, alasannya seperti apa, kayak gitu. Itu bisa bisa ini bisa diperkirakan dengan Anda membaca makna dari konfirmasi positif dan makna dari konfirmasi negatif dan kondisi-kondisi apa saja yang diperlukan menggunakan konfirmasi positif dan memerlukan konfirmasi negatif. Untuk gambar tiganya. Berarti kayak dipelajari aja gitu ya, Bu. Maksudnya Ya, kayak betul. dipahami. Oh, baik. Terus yang satu lagi, Bu, saya mau mereview ulang, maksudnya menanyakan ulang. Berarti nanti kita yang individu kita emang punya satu buku khusus untuk semisal kalau kita memberikan pendapat, misalkan kita pasti di kelompok juga ada perbedaan pendapat gitu. Jadi kita Betul. nulisnya di bukunya itu nanti nanti dikirim atau gimana, Bu? Bukunya atau kayak untuk kita sendiri aja? Untuk diri sendiri, makanya saya bilang nanti setelah presentasi kita langsung diskusi online ya, jadi nggak perlu lewat e-learning, kita langsung diskusi online, kita saling terbuka gitu ya, maksudnya bisa saling menambahkan kalau misalnya ternyata nih Mbak Tri apa yang kelompok satu siapa sih, Mbak Tri ya? Enggak, Bu. Oh, bukan ya, misalnya ya di kelompok satu siapa gitu kan, presentasi sudah selesai. Lah, Anda bandingkan dengan catatan Anda ya, dengan hasil pemahaman Anda. Kok, oh iya ternyata benar ya, ada prosedur audit yang belum saya tulis, ya udah tulis aja. Jadi kan ada tambahan ilmu. Atau sebaliknya, kok kayaknya kelompok satu tadi presentasinya ada prosedur yang kurang deh. Nah, itu silakan kita saling berbagi gitu ya. Seperti pernyataan Mbak tadi ya, jadi dikumpulkan, Anda tulis di buku tulis. Buku tulisnya nggak perlu dikirim, itu cukup untuk konsumsi kita dan nanti itu menjadi bahan Anda ketika nanti sesi diskusi, karena sesi diskusi tidak hanya antar mahasiswa tapi juga mahasiswa dengan dosen, baik dosen terhadap kelompok yang bertugas maupun dosen terhadap audiens ya yang tidak melakukan presentasi gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama izin bertanya lagi, Oke, silakan. kan bahan presentasinya itu bagaimana ya Bu? Kan kita kan setiap kelompok kan ada 6 ya kalau nggak salah 6 kelompok. Nah itu presentasinya itu sama semua atau kayak nanti dikasih materi-materi gitu Bu? Itu Enggak, masih jadi belum tiap paham juga. tiap minggunya kita temanya beda lah. Untuk tema minggu kelompok satu ini adalah tentang piutang dagang, ya, piutang dagang dan penjualan. Kemudian minggu depan kan dibahas oleh kelompok satu. Kemudian minggu berikutnya itu saya buka tema baru lagi dengan kasus yang baru lagi, dengan data yang baru lagi. Kemudian kelompok 2 minggu depannya itu membahas apa yang materi yang sudah saya sampaikan khusus untuk kelompok 2. Jadi tiap kelompok itu punya materi bahasan yang berbeda-beda gitu. Oh baik Bu, berarti nanti Ibu yang ngasih tahu ya pas pertemuannya Ya. nanti gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke. Maaf ya Bu. Gak Bu, apa-apa, ini mungkin malah mencakup Bu, pertanyaan yang lain-lain. Oke, yang lain? pertanyaan Ada yang mau tanya? mau tanya, Silakan, itu berarti Mbak Ina. urutan kelompoknya sesuai itu, sesuai yang kemarin nulis atau gimana Iya, Bu? sesuai yang kemarin nulis saja. Oh ya, kan saya kelompok satu, berarti minggu depan Nah, saya presentasikan tentang yang ini, piutang dagang. ya, bukan piutang dagang yang dipresentasikan ya, Oh, tapi iya. hasil tugas Anda, yaitu bagaimana Anda menanggapi atau menilai sistem pengendalian internal audit berdasarkan tadi ya kuesioner yang sudah dijawab, kemudian prosedur audit apa saja yang akan Anda lakukan untuk melakukan pengujian substantifnya. Kan prosedur auditnya ada, misalnya teknik auditnya Anda melakukan observasi, ada wawancara, ada konfirmasi, ada vouching, ada tracing, kan banyak banget tekniknya. Nah, Anda tuh mau pakai teknik apa aja nih untuk mengaudit bagian piutang dagang dan penjualan, dan nanti Anda jelaskan masing-masing teknik itu bagaimana cara Anda mendapatkan bukti-bukti audit itu kayak gitu. Oh baik Bu, terima kasih. Oke, seperti itu. Ada yang lain? Silakan monggo. Sebelum kita akhiri karena Jumat ya, waktunya Jumatan, bagi yang mas-mas ganteng. Ini ada mas ganteng nggak di sini? Izin bertanya. Oke, boleh Mbak Fani.
Ibu mau nanya kembali, ini kan berarti ini kita dapat tugas ini tuh berlaku untuk semua kelompok gitu kan Bu? Apa? Oke, tugasnya individu. Tugasnya tuh individu ya yang untuk Suara saya prosedur kedengaran. Tugasnya individu untuk yang pengujian substantifnya ya. Kalau pengujian penilaian Anda evaluasi terkait pengendalian internnya itu tugas kelompok. Kemudian tugas individunya sama semua, bagi kelompok yang maju pun juga sama ya, yaitu untuk membuat prosedur pengujian substantif yang Anda tuh mau ngapain, Anda akan melakukan langkah apa saja untuk mendapatkan bukti audit. Hanya saja bagi kelompok yang bertugas itu juga dia ada tambahan untuk mempresentasikan. Jadi tugas individunya dipresentasikan oleh kelompok yang bertugas. Bagi yang nggak kelompok bertugas ngapain? Ya udah, Anda simpan, Anda keep hasil catatan Anda, nanti itu digunakan untuk ketika kita diskusi setelah kelompok satu selesai presentasi, kayak gitu. Gimana Mbak Fani? Ibu berarti tadi kan Ibu bilang untuk yang kelompok itu pengendalian internalnya kan Bu. Nah itu pengendalian internal untuk yang kelompok, ini nanti untuk kelompok satu aja apa kelompok yang Iya, lain juga mempersiapkan? kelompok satu aja. Kan saya bilang tiap Kelompok kelompok satu aja. materinya beda-beda. Baik Ibu. Topiknya Ya, beda-beda untuk terima kelompok kasih ya. satu. Oke, saya tegaskan lagi untuk kelompok satu topiknya adalah piutang dagang dan penjualan. Untuk kelompok dua itu sudah ada urutannya di PPT saya minggu lalu. Jadi bisa dilihat ya di PPT saya minggu lalu itu sudah ada daftar topik yang akan kita kita pelajari selama satu semester ini. Ya, ada di slide fokus kalau nggak salah. Jadi itu untuk persiapan juga bagi kelompok-kelompok yang lain, persiapan untuk belajar ya. Kalau misalnya Anda dapat topik misalnya tentang kas, lah Anda mau ngaudit kas itu pakai teknik apa aja ya, pakai cara-cara gimana gitu. Atau misalnya tentang utang, nah itu Anda bisa persiapan dulu gitu ya. Kira-kira pakai apa nih itu sebelum nanti materi dari saya sampaikan. Tuh, jadi saya bilang 2 minggu ya, satu topik itu kita bahas 2 kali ya. Minggu pertama tuh saya berikan materinya dan sistem pengendalian internalnya. Kemudian minggu berikutnya itu adalah tugas kelompok untuk mempresentasikan hasil evaluasi terkait sistem pengendalian internal dan prosedur pengujian substantifnya. Kemudian ya, jadi satu topik atau satu materi itu kita kerjakan 2 kali, seperti itu urutannya. Jadi urutan kelompok 2 yang menunggu materi dan hasil sistem pengendalian internal yang akan saya berikan, seperti itu. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan kah? Cukup? Kalau cukup mungkin bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini. Bagi yang punya buku praktikum audit gimana? Sudah dibaca-baca belum? Saya mau tanya dulu. Sudah Bu, Udah beberapa. sedikit tapi bingung. Tapi kenapa? Bingung Bu. Bingung kan? Bingung. Nah iya, saya bilang pasti bingung karena kita ketemu di kelas aja satu hari untuk memahamkan gitu ya, memahamkan mahasiswa antara buku 1 dengan buku 2, 3, 4, cara nyambungnya gimana aja tuh susah gitu loh, apalagi kita yang tatap muka seperti ini gitu. Dan terbukti ya, Anda baca sendiri pun nggak ketemu alurnya kan. Kayak gitu. Ya, tapi bagi yang sudah punya buku ya Anda seharusnya dapat tambahan gitu ya, dapat tambahan ilmu. Bisa belajar sendiri, situ kan ada banyak banget contoh kertas kerja, ada banyak banget simbol-simbolnya, itu dipelajari. Oh ternyata untuk kertas kerja ini cara pengujiannya itu pakai metode observasi, pakai metode konfirmasi, pakai metode telusur ke kartu piutang, itu berarti pakai metode vouching gitu kan, pakai metode tracing misalnya kayak gitu. Jadi bagi yang punya buku jadi dapat tambahan ilmu lebih banyak gitu ya, karena ada contoh kertas kerjanya gitu. Jadi nggak diawang-awang gitu kan. Dan ini pun buku praktikum ini ya itu banyak kelemahannya, maksudnya ada data-data juga yang typo gitu. Jadi angkanya berapa, ditulisnya berapa gitu. Jadi ya kalau kita di kelas pun
Ya sempat terkendalanya karena ada typo-typo itu. Makanya saya tidak berani menggunakan, saya tidak berani mewajibkan kelas praktikum audit tahun ini untuk menggunakan buku karena kita tidak bertemu di kelas. Nanti pasti persepsinya beda gitu ya. Kita nggak ada alurnya gitu. Saya maksudnya maunya urutannya misalnya 1, 2, 3, 4, tapi bisa saja Anda dapat yang Anda dapatkan tuh 1, 3, 4, 2 itu kan kebalik-balik ya. Jadi nanti nggak ketemu. Oke, itu dari saya ya. Semoga tidak terlalu membingungkan. Kalau Anda bingung, itu bagus. Tandanya kita berpikir, ya. Tandanya kita sudah mempelajari, tapi nggak dapat kan bonus sih. Daripada nggak bingung sama sekali karena Anda nggak belajar, Anda nggak buka-buka bukunya. Ya. Tapi saya harapkan dengan semakin berjalannya waktu, kelas praktikum audit kita akan semakin mengerti ya bagaimana kerumetannya auditor, kebingungannya, frustasinya auditor itu untuk menemukan bukti-bukti audit gitu. Oke, bagi yang cita-cita jadi auditor, semangat ya. Silahkan maksimalkan kelas praktikum audit ini untuk mengasah kemampuan berpikir Anda dan kemampuan analitis Anda. Oke ya. Kita akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jangan lupa untuk isi presensi nanti ya. Sesuai jam.